BBM di SPBU swasta kosong, Bahlil digugat warga. Kekosongan BBM pada stasiun pengisian bahan bakar milik swasta membuat seorang warga menggugat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ke Pengadilan Jakarta Pusat. Jadi guys, penggugat yang merupakan warga Tangerang Selatan bernama Tati Suryati ini adalah pengguna BBM SPBU swasta. Gugatan dilakukan lantaran kebijakan Bahlil selaku Menteri ESDM dinilai bertanggung jawab atas kekosongan BBM di SPBU swasta. Selain menggugat ketersediaan kembali BBM di SPBU swasta, Bu Tati ini juga menggugat Bahlil dengan kerugian material sebesar 1,1 juta rupiah dan kerugian imaterial sebesar 500 juta rupiah. Nominal 500 juta rupiah ini merupakan nilai dari mobil yang digunakan Tati yang khawatir rusak karena nggak bisa lagi diisi jenis BBM dengan RON 98. Nah, setelah sempat ditunda, hari ini Rabu 15 Oktober 2025, sidang perdana gugatan terhadap Menteri ESDM digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gak hanya perwakilan dari kuasa hukum Menteri ESDM, perwakilan kuasa hukum dari Pertamina dan PT Shell selaku tergugat lainnya juga turut hadir. Sebelum masuk ke dalam materi pemeriksaan, sidang perdana ini diawali dengan tahapan mediasi untuk penggugat dan para tergugat. Masa waktu mediasi akan berlangsung selama 30 hari. Namun pihak penggugat memberikan batas waktu kepada para tergugat untuk memenuhi gugatan selama 7 hari. Jika tidak, selain sidang gugatan perdata ini tetap dilanjutkan, penggugat melalui kuasa hukumnya akan mengajukan gugatan class action dengan tergugat Presiden Prabowo Subianto, Menteri ESDM dan Menteri Dalam Negeri, dan juga PT Shell, Pertamina, BP PLC, dan juga Vivo Energy Indonesia. Waduh, sahabat Kompas TV, apa tanggapanmu? Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Ade Fadila dalam program berita aktual pagi hari ini. Dan saya Danta Utama. Kali ini kami akan membahas isu penting yang tengah menjadi sorotan nasional, yaitu krisis bahan bakar yang melanda sektor swasta di berbagai daerah Indonesia. Pemirsa, dalam beberapa minggu terakhir, banyak perusahaan swasta di sektor transportasi logistik dan industri manufaktur mengalami kesulitan mendapatkan pasokan bahan bakar. Benar, Ade. Krisis ini disebabkan oleh keterbatasan stok bahan bakar di sejumlah depo utama serta meningkatnya harga minyak dunia. Akibatnya, perusahaan swasta harus mengantri lebih lama dan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Tidak hanya mengganggu operasional perusahaan, kelangkaan bahan bakar ini juga berdampak langsung pada aktivitas masyarakat. Biaya transportasi naik, distribusi barang terhambat, bahkan sebagian pabrik terpaksa mengurangi jam kerja. Berdasarkan laporan di lapangan, beberapa perusahaan logistik mengaku mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah per hari karena keterlambatan pengiriman barang. Selain itu, sektor pertanian dan perikanan juga terkena dampaknya. Banyak pertanian dan nelayan mengeluhkan kesulitan membeli solar bersubsidi karena keterbatasan pasokan. Nah, menanggapi hal ini, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan sedang berupaya menambah pasokan bahan bakar dari kilang dalam negeri serta mempercepat distribusi ke wilayah-wilayah terdampak. Pemerintah yang meminta perusahaan swasta untuk mulai beralih menggunakan energi alternatif seperti gas alam, tangkopri atau CNG, atau biofuel sebagai langkah jangka panjang untuk mengurangi terkegantungan pada bahan bakar minyak. Krisis bahan bakar ini menjadi pengingat bahwa ketahanan energi merupakan hal yang sangat penting bagi stabilitas ekonomi nasional. Diharapkan semua pihak, baik pemerintah maupun swasta, dapat bekerja sama mencari solusi yang berkelanjutan agar kegiatan ekonomi masyarakat tidak terus terganggu. Saya Adi Fadil Ramadan. Dan saya Danta Utama. Terima kasih telah menyaksikan berita aktual pagi hari ini. Dan sampai jumpa dan tetap waspada terhadap perkembangan situasi energi di tanah air.